Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pertemuan 8 mata kuliah teori komunikasi yang beranggotakan Anissa Putri Suwito, Lucky Kalisa, dan Siti Fauzia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Efek Sosial Komunikasi yang Ditimbulkan Akibat Pemanfaatan Filsafat. Oke, disimak baik-baik ya. Bab 1A, latar belakang. Materi ini membahas mengenai kritikus yang disampaikan oleh Aristoteles, yakni beliau berfokus pada fakta bahwa teorinya hanyalah sebuah kumpulan catatan kuliah yang kontradiktif, kabur, dan seringkali sempit. Sehingga kanon retorika yang paling penting ketika politisi berbicara dan konstituen mereka. Selain itu juga dapat memahami penggunaan pentas sebagai metode relatif terhadap dramatisme sebagai teori. Paradigma narasi menyarankan bahwa ketika argumen ahli adalah dibandingkan dengan cerita yang bagus, argumen ahli akan gagal karena tidak memiliki koherensi dan kesetiaan yang dimiliki sebuah narasi. Dengan seiringnya perkembangan seni dan ilmu pengetahuan, menurut Maros dan junior di bagian barat, berhubungan erat dengan munculnya bentuk-bentuk komunikasi yang melekatkan huruf. B. Kasus di Indonesia tahun 2020 sampai 2022. Polarisasi umumnya mengacu pada suatu masyarakat yang mengalami keterbelahan dalam penyikapan isu-isu politik. Dengan kata lain, polarisasi merupakan suatu perbedaan dalam menyikapi berbagai isu fundamental. Definisi ini mengasumsikan bahwa pemilih berperilaku secara konsisten dengan ideologi partai ataupun kelompok yang diidentifikasinya. Pada Pilkada Jakarta 2017, polarisasi kembali muncul yang sebelumnya terjadi pada pemilu presiden dan wapres pada tahun 2014. Identitas Ahok minoritas ganda ditambah dengan gaya komunikasinya yang belak-belakan menjadi amunisi bagi kampanye Sekretariat Islam yang memperjuangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kekeliruan Ahok saat berpidato di Kepulauan Seribu mengukuhkan dukungan kelompok aliansi politik Islam kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Perpecahan politik antara Islam versus nasionalis semakin kuat. Dalam jurnal ini terdapat 3 poin terkait polarisasi yang akan dianalisis. Pertama, mengukur polarisasi. 2, menguji sejauh mana 2 kubu besar terpolarisasi berdasarkan ukuran ini. 3, untuk menjelaskan hubungan antara ukuran polarisasi yang didefinisikan sebagai jarak ideologis serta perilaku memilih mereka. Ada 2 kelompok besar yang terlibat konflik, yakni pro Jokowi dan pro Ahok, dan pro Prabowo dan pro Anies. Jokowi dan Ahok didukung oleh nasionalis dan beberapa Islamis moderat, sementara mereka terdiri dari kelompok politik Islam. Hasil survei memperlihatkan bahwa 2 kelompok berbeda dalam 2 dari 3 dimensi, sekularisme politik dan liberalisme ekonomi. Pemilih Ahok Jokowi lebih liberal daripada pemilih Anies Prabowo, baik dalam dimensi politik sekuler maupun ekonomi. Bersekutu dengan kelompok Muslim konservatif, Prabowo dan tim kampanyenya meluncurkan kampanye sekretariat dan memobilisasi kelompok-kelompok Islam, sehingga membuat kesenjangan antara Islamis versus nasionalis sekuler semakin jelas. C. Kaitan materi dengan kasus. Materi yang ketiga ini membahas tentang paradigma narasi.
Pergeseran paradigma mulai terjadi karena adanya perubahan dalam cara berpikir tentang dunia dan maknanya. Pergeseran ini pun ditandai dengan perubahan logo sebagai kombinasi konsep, termasuk cerita, alasan, wacana, dan pemikiran. Logo ini pun memiliki makna sejak zaman Plato dan Aristoteles. Plato membedakan logo sebagai akal dan mitos sebagai cerita dan emosi yang mewakili status negatif. Sedangkan Aristoteles memaknai logo sebagai arah pada pengetahuan sejati karena menyediakan sistem logika yang dapat dibuktikan dengan valid dan ditemukan dalam wacana filsafat. Paradigma narasi ini terdapat 3 materi besar yang akan dibahas. Yang pertama, asumsi paradigma narasi. Yang kedua, konsep kunci dalam pendekatan narasi. Yang ketiga, integrasi dan kritik. Asumsi paradigma narasi adalah kontras dengan paradigma dunia rasional. Di sini kita bisa lihat tabel yang menunjukkan paradigma dunia rasional ini merupakan tambahan dari paradigma naratif. Pemilihan Presiden 2014 merupakan peristiwa pemilu yang sangat penting bagi Indonesia, di mana konflik ideologi mulai muncul kembali. Hal ini dipicu oleh gaya populis 2 calon presiden utama, Jokowi dan Prabowo Subianto. Gaya populisme Prabowo yang membangkitkan sentimen ideologis dengan menggunakan bahasa seperti anti kemampanan, anti asing, dan negara yang kuat, yang dimulai membingkai isu kebijakan dengan argumen ideologis. Berbeda dengan rekam jejak politik Jokowi yang berpasangan dengan cawapres non-muslim, semakin memperluas sentimen ideologi di masyarakat yang mulai terpecah. Jokowi terlihat mewakili kelompok nasionalis sekuler. Begitupun pada momentum Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Terlepas dari pasangannya yang muslim, Jarod Saiful Hidayat identitas Basuki Cahayapurnama minoritas ganda yakni Cina Kristen. Ditambah dengan gaya komunikasinya yang blak-blakan, menjadi amunisi bagi kampanye sekretarian Islam yang diperjuangkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Konsep kunci dalam pendekatan narasi ada 2, yakni narasi dan rasionalitas narasi. Narasi merupakan bentuk kalimat verbal maupun non-verbal dengan memberikan urutan peristiwa kepada pembenar sebagai pemberi makna. Pendekatan narasi mulai dilakukan dalam kampanye oleh para kandidat pada pemilu 2017 dan 2019, dirasapi dengan retorika ideologis. Namun, hal ini justru memulai perpecahan sosial keagamaan yang menjadi dimensi utama atas polarisasi pemilih. Bagi yang memilih Anies Baswedan tahun 2017 dan Prabowo Subianto tahun 2019 yang lebih condong ke pandangan konservatif tentang hubungan Islam dan negara, dan tentunya nasionalisme ekonomi. Sementara yang memilih Ahok tahun 2017 dan Jokowi Widodo tahun 2019 lebih menerima pandangan sekuler tentang hubungan Islam negara dan tentunya liberalisme ekonomi. Rasionalitas narasi terdapat logika tradisional yang dimana dibagi 2, yakni koherensi dan kesetiaan. Koherensi terdapat 3. Koherensi struktural adalah jenis koherensi yang mengacu pada elemen alur cerita. Indonesia awalnya memiliki polarisasi politik
berpusat pada hubungan antara agama dan negara. Namun selama 3 dekade pemerintahan Orde Baru, ideologi politik ditarik ke posisi sentris, sehingga perdebatan ideologis dan kontestasi kebijakan tidak ada dalam politik Indonesia. Yang kedua, koherensi material. Di sini adalah jenis koherensi mengacu pada kesesuaian antara satu cerita dan cerita lainnya yang memiliki keterkaitan. Untuk mengontrol hubungan antara dua variabel, dibutuhkan fokus pada yang dianggap bisa hubungan. Konflik politik pada Pilgub Jakarta tahun 2017 mencerminkan pola yang sama seperti yang terjadi di ranah nasional tahun 2014 dan pada gilirannya mempertahankan dan memperkuat polarisasi pada Pilpres tahun 2019. Yang ketiga, koherensi karakterologis merupakan jenis koherensi yang mengacu pada kepercayaan dari tokoh ataupun karakter dalam cerita. Karakter ini demokrasi penting karena latar belakang sosial ekonomi, usia, dan jenis kelamin yang mempengaruhi pemikiran ideologis. Kesetiaan adalah menilai rasionalitas naratif ataupun dapat diartikan kebenaran dalam cerita. Pola ideologis menunjukkan bahwa polarisasi politik dapat dinilai dengan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi di negara demokrasi dan dimensi politik sekuler dalam dimensi liberalisme ekonomi. Logika alasan yang bagus. Ada 2 alasan Jakarta sebagai studi kasus untuk memahami politik Indonesia. Pertama, Jakarta adalah barometer politik Indonesia. Apa yang akan terjadi di Jakarta bisa dibilang mewakili sekaligus mendorong apa yang terjadi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada pemilihan gubernur 2017. Pemilu dikatakan sebagai cerminan dan memperkuat perpecahan politik pada pemilihan presiden 2014, membantu meningkatkan ketegangan politik dalam pemilihan presiden 2019, terlepas dari cakupan wilayahnya secara administratif. Pilgub Jakarta 2017 menyita perhatian nasional, bahkan melibatkan tidak hanya elit nasional papan atas, seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, serta Prabowo, tetapi juga mobilisasi massa dari pemilih di luar wilayah Jakarta. Kedua, Pilgub Jakarta 2017 dinilai ekstrim karena terang-terangan ditunggangi penistaan agama dan etis. Bahkan pengamat menyarankan bahwa istilah politik polarisasi secara khusus dipopulerkan oleh apa yang terjadi dalam Pilkada Jakarta. Integrasi ataupun kritik dapat dilihat pada tabel ini. Pertama, cakupan. Kritik menunjukkan paradigma narasi menjadi terlalu luas karena terlalu fokus terhadap klaim pandangan Fisher bahwa semua komunikasi adalah naratif. Yang kedua, konsistensi logis. Konsistensi logis yang terlihat dari Ahok menggambarkan sebagai pemimpin yang kuat dan disiplin. Namun di sisi lainnya Prabowo Anies juga menganggap dirinya sebagai pemimpin yang kuat dan tegas, menggunakan gaya dan retorika. Yang ketiga, kegunaan. Paradigma narasi yang memiliki kritik yang dianggap kurang bermanfaat karena termasuk konservatif. Polarisasi politik dinilai dengan ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi polarisasi politik di negara-negara demokrasi.
Yang keempat, kemampuan untuk diuji. Hubungan antar ideologi dan pengelompokan politik. Masih belum jelas apakah afiliasi politik dalam hal tokoh Anies Prabowo versus Ahok Jokowi atau beberapa faktor lainnya. Misalnya, afiliasi partai yang mendorong variasi ideologis. Beberapa ahli berpendapat bahwa faktor demografis seperti usia, pendidikan, dan status sosial ekonomi dan identifikasi partai mempengaruhi pilihan suara, pengelompokan politik, dan ideologi. Yang kelima, heurisme pada dimensi ekonomi. Hubungan antara ideologi dan afiliasi politik tidak signifikan secara statistik karena menunjukkan bahwa pemilih Anies Prabowo cenderung berpandangan ekonomi nasionalis, sedangkan model liberalisme ekonomi Ahok Jokowi menyiratkan bahwa identifikasi partailah yang mungkin membentuk keyakinan terhadap kebijakan ekonomi. Retorika tuh apa sih? Nah, jadi menurut Aristoteles, retorika ini adalah suatu kemampuan dalam menentukan suatu kejadian tertentu atau situasi tertentu nih. Nah, terus siapa tokoh pencetus retorika itu? Nah, tokoh Camilla Ramizer adalah seorang pencetus retorika. Di dalam kisah perjalanan hidupnya, ia adalah seorang siswa yang malu berbicara di depan umum. Maka dari itu, ia mengikuti kelas public speaking. Di dalam mengikuti kelas public speaking terdapat kelas pidato. Ia berpidato mengenai tentang peristiwa kejadian meninggal pamannya waktu itu karena minum minuman keras pada saat mengemudi. Seluruh teman kelasnya pun merasa cemas akan kejadian tersebut. Namun hal tersebut menjadi edukasi kepada teman-teman kelasnya bahwa penting untuk kita tidak mabuk pada saat mengemudi. Jika ditinjau dari sebuah studi kasus yang kelompok kami ambil ini tentang pemilu Jakarta, narasi suatu kampanye yang dikeluarkan oleh Prabowo termasuk ke dalam retorika. Hal tersebut merupakan informasi yang membuat pandangan tentang ideologi Islam politik tentang isu-isu yang beredar di masyarakat. Dengan begitu, pengorganisasi kampanye pemilu akan berjalan dengan baik tanpa adanya halangan yang tidak terduga. Nomor 2, tradisi retorika. Aristoteles menanggapi tradisi retorika tersebut. Diceritakan di zaman tersebut banyak masyarakat yang kurang mengemukakan pendapat tentang kondisi keuangan ekonomi mereka. Mereka terlalu ambil diam tentang kondisi mereka tersebut. Akhirnya retorika itu muncul untuk sebagai tindakan kritik atau semacamnya, serta perannya dalam public speaking mengenai permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Pada tradisi retorika, Aristoteles menanggapi masalah yang dilihatnya dalam bahasa Yunani kuno, Sophis, yang sedang mengajar proses berbicara di depan umum dan di mana mereka menghasilkan buku pegangan berbicara di depan umum yang membahas cara-cara praktis untuk menjadi pembicara publik yang lebih efektif. Nah, terkait kasus yang dibahas mengenai kelompok kami tentang pemilu di Jakarta, dilansir dari situs Kompas Berita, terdapat sebuah kecurangan pemilu yang dilakukan secara memang tradisi retorika itu sendiri, seperti adanya kampanye hitam, atau lebih dikenal dengan kampanye yang menjelekkan lawan politik kampanye itu agar dapat menjatuhkan lawan kampanyenya. Selanjutnya, pengembangan suara. Bisa dibilang itu juga termasuk ke dalam kecurangan pemilu yang fatal karena terdapat
ketidakseimbangan antara suara pemilu yang asli dengan suara pemilu yang dibuat-buat secara asli. Oleh karena itu, peranan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, sangatlah penting guna mengawasi pemilu. 3. Asumsi dari retorika. Asumsi dari retorika yang pertama itu ada pembicara publik yang efektif harus mempertimbangkan audiens mereka. Menurut Aristoteles menjelaskan tentang bahwa hubungan berbicara pada audiens harus diakui keberadaannya terkait tentang Camille yang menceritakan kejadian yang menimpa pamannya. Pada saat itu ia berusia 25 tahun, sedangkan audiens yang ia ceritakan teman kelasnya itu berusia sama dengannya. Dengan demikian, audiens tersebut mampu memahami latar belakang peristiwa, jenis kelamin, dan juga usia. Yang kedua itu ada pembicaraan publik yang efektif menggunakan sejumlah bukti dalam presentasi mereka. Itu seperti cerita Camilla yang berpidato mengenai peristiwa kematian pamannya. Di situ Camilla menceritakan kejadian tersebut disebut etos. Kemudian dia memberikan bukti bahwa terdapat lokasi kecelakaan, itu disebut logos. Dan yang terakhir itu dia menuangkan emosi dalam ceritanya tersebut, itu disebut pathos. 4. Silogisme argumen 3 tingkatan. Silogisme argumen 3 tingkatan. Maksud dari silogisme adalah sebuah hubungan komunikasi yang sejajar dengan satu sama lain, tetapi memiliki kesimpulan yang berbeda, yaitu mayor dan minor. Seperti contoh nih, seorang anak kecil yang akrab dengan sepupu dari adiknya, sementara dengan ayah kandungnya sendiri merasa takut. Hal ini disebabkan karena sang anak sering bertemu dengan sepupu dari ayahnya dibandingkan dengan ayahnya sendiri. Hal tersebut merupakan silogisme karena komunikasi minor dan mayor. Bisa saja kesimpulannya, jika sang ayah sering bertemu dengan anaknya mungkin tidak merasa takut lagi kepadanya. 4. Kanon retorika. Kanon retorika atau bisa disebut kanon adalah suatu pembicaraan yang harus mengikuti pedoman atau prinsip komunikan yang berguna mencapai pembicaraan yang efektif. Bisa diambil contoh kanon yaitu seorang dokter yang menyampaikan tentang pidato sosialisasi tentang wabah COVID-19. Dokter tersebut pun harus tahu mengenai apa yang akan dibahas dan juga mengikuti pedoman arahan pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi. Komponen retorika. Jadi dalam menemukan suatu retorika ada beberapa penemuan komponen. Yang pertama ada penemuan, yaitu bagaimana kita menemukan sebuah pidato. Yang kedua itu ada pengaturan, itu bagaimana pengorganisasian pidato tersebut meliputi pembuka, isi, dan juga penutup. Yang ketiga itu ada gaya. Gaya itu kayak kita menggunakan bahasa dalam berpidato tersebut. Yang keempat itu ada pengiriman, itu bagaimana penyampaian pidato tersebut dapat diterima oleh pendengar. Yang kelima itu ada penyimpanan, jadi informasi dari pidato yang kita sampaikan itu didengar dan diserap oleh pendengarnya. Integritas teori dan penutup. Integritas, kritik, dan penutup. Yang pertama itu integritas diartikan sebagai kejujuran sebagai dalam konsep retorika. Yang kedua, kritik diartikan sebagai proses pengungkapan pendapat mengenai masalah dalam konsep retorika. Yang ketiga itu ada penutup diartikan sebagai penyelesaian masalah.
yang ditimbulkan dan solusi apa yang harus diperlukan. Heurisme dan tes waktu. Yang pertama, selanjutnya ini ada heurisme. Dalam pengertiannya, heurisme adalah sebuah pengetahuan baru mengenai suatu teori yang lama dan diganti dengan suatu teori yang baru. Teori ini juga melahirkan sejumlah subbidang yang bersifat disiplin komunikasi seperti pemahaman komunikasi yang telah menghasilkan sebuah penelitian. Yang kedua ada tes waktu. Dalam teori ini di mana waktu dimanfaatkan sebaiknya dalam sebuah peneliti guna menemukan dan merenungkan karya tulis yang baru dan berfokus pada emosi, logika, dan kepercayaan yang tidak dapat diabaikan. Dramatisme, posisi teoritis yang berusaha memahami tindakan kehidupan manusia sebagai drama. Kenneth Burke dikenal sebagai pencetus dramatisme, meskipun pada awalnya ia tidak menggunakan istilah itu sendiri. Burke tidak pernah mendapatkan gelar sarjana karena ia belajar secara otodidak di bidang kritik sastra, filsafat, komunikasi, sosiologi, ekonomi, teologi, dan linguistik. Dia juga mengajar selama hampir 20 tahun di beberapa universitas. Ide-idenya telah diterapkan secara luas di berbagai bidang, termasuk sastra, teater, komunikasi, sejarah, dan sosiologi. Dramatisme memberikan para peneliti keleluasaan atau fleksibilitas untuk meneliti objek studi dari berbagai sudut. Dramatisme mengkonseptualisasikan kehidupan sebagai drama, menempatkan fokus kritis pada tindakan yang dilakukan oleh berbagai pemain. Seperti dalam sebuah drama, tindakan dalam kehidupan adalah pusat atau hal utama untuk mengungkapkan motif manusia. Melihat pada kasus yang akan dikaitkan dengan pembahasan kali ini, yaitu meninjau kembali politik polarisasi di Indonesia, sebuah kasus studi pemilih Jakarta, yaitu pada pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017. Kita dapat memahami bahwa para petinggi atau pejabat yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, dalam hal ini Pak Anies dan Pak Ahok, masyarakat melihatnya sebagai aktor dalam sebuah adegan, yaitu adegan kampanye pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Mereka berusaha mencapai tujuannya, yaitu terpilih sebagai pemimpin DKI Jakarta tahun 2017 bagi Pak Anies maupun Pak Ahok dengan motif-motif tertentu. Dengan begitu, masyarakat mengomentari motifnya saat dia mengevaluasi tindakannya dalam berkampanye. Terdapat 3 alasan mengapa drama adalah metafora atau analogi yang berguna bagi ide-ide Burke, yaitu drama menunjukkan sapuan besar, dan Burke tidak membuat klaim terbatas. Tujuannya adalah untuk berteori tentang seluruh rentang pengalaman manusia. Metafora atau analogi dramatis sangat berguna dalam menggambarkan hubungan manusia karena didasarkan pada interaksi dan dialog. Drama cenderung mengikuti jenis atau genre yang dapat dikenali, seperti komedi, melodrama, dan sebagainya. Menurut Burke, cara kita menyusun dan menggunakan bahasa mungkin berhubungan dengan cara drama manusia ini dimainkan. Burke juga berpendapat bahwa pola berulang yang mendasari teks sebagian menjelaskan bagaimana teks-teks tersebut menggerakkan kita. Drama selalu ditujukan kepada penonton. Dalam hal ini, drama adalah retoris. Bagi Burke, sastra atau teks berbicara tentang pengalaman dan masalah hidup orang-orang dan memberikan tanggapan kepada orang-orang untuk menghadapinya. Asumsi dramatisme. Asumsi memberikan keyakinan pada sebuah teori. Asumsi yang kita buat tentang sifat manusia adalah artikel keyakinan tentang realitas dasar.
Peneliti seperti Brummett menyebut asumsi Burke sebagai ontologi simbolik karena penekanannya pada bahasa, dan ia menggambarkan 3 asumsi teori dramatisme Burke sebagai berikut. Pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Artinya, sebagian dari apa yang kita lakukan termotivasi dari sifat hewani kita, dan sebagian lainnya dari apa yang kita lakukan termotivasi dari simbol. Menurut Burke, dari semua simbol yang digunakan oleh manusia, bahasa merupakan bagian yang paling penting. Hal ini juga dapat dikaitkan pada kasus yang diusung, yaitu ketika para pengamat dan kelompok-kelompok yang terbentuk di tengah masyarakat masing-masing memiliki perspektif sendiri terhadap para calon pemimpin, yaitu Pak Ahok dan Pak Anies, dengan memikirkan gagasan-gagasan yang mereka temukan sebagai pengaruh dari simbol-simbol. Misalnya, membandingkan tingkat perbedaan ideologi di antara konstituen dari 2 blok yang bersaing, Anies Prabowo dan Ahok Jokowi. Lalu, gagasan ekonomi kerakyatan dan ekonomi berdikari dari pesaing neoliberalnya. Kedua, bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Hal ini agak mirip dengan konsep relativitas linguistik yang dikenal dengan hipotesis Sapir-Whorf. Edward Sapir dan Benjamin Whorf mencatat bahwa sulit untuk memikirkan konsep atau objek tanpa kata-kata untuk mereka. Dengan demikian, orang dibatasi dengan batasan tertentu dalam apa yang dapat mereka pahami dengan batasan bahasa mereka. Burke menegaskan bahwa kata-kata, pikiran, dan tindakan berkaitan satu sama lain. Burke mengungkapkan untuk ini bahwa kata-kata bertindak sebagai layar terministik yang mengarah ke ketidakmampuan terlatih, yang berarti bahwa orang tidak dapat melihat melampaui apa yang membuat mereka percaya kata-kata mereka. Misalnya, pada kasus polarisasi politik yang terjadi pada Pilgub 2017 khususnya. Kedua kubu, yaitu Pak Anies dan Pak Ahok, memiliki bahasa serta simbol-simbolnya sendiri sebagai cara untuk menyampaikan suatu pesan penting yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat di Jakarta. Hal itu juga berlaku pada pemilu tahun 2019 yang kandidatnya ialah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ketiga, manusia adalah pembuat pilihan. Asumsi ini bertentangan dengan asumsi kedua. Burke terus menyarankan bahwa behaviorisme harus ditolak karena bertentangan dengan pilihan manusia. Pada bab ini, konseptualisasi agensi atau kemampuan aktor sosial untuk bertindak di luar pilihan. Pernyataan ini dapat digambarkan ketika para pengamat politik serta para pemilih dapat membuat pilihan mereka sendiri sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki mengenai politik. Pilihan yang akan diambil juga dapat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan yang digemakan oleh para calon pemimpin ini. Dalam hal ini, Pak Ahok dan Pak Anies. Dramatisme sebagai retorika baru. Dalam bukunya A Rhetoric of Motives, Burke membahas persuasi dan dia memberikan banyak diskusi mengenai beberapa prinsip retorika tradisional yang diartikulasikan oleh Aristoteles. Burke berpendapat bahwa definisi retorika pada dasarnya adalah persuasi, dan tulisan-tulisannya mengekspresikan cara-cara di mana persuasi terjadi. Burke mengusulkan retorika baru yang berfokus pada beberapa isu utama. Terutama di antaranya adalah gagasan tentang identifikasi. Pada tahun 1952, Mary Nicholas mengatakan apa yang menjadi pembeda dari retorika lama dan retorika baru.
Ia mengatakan istilah utama untuk retorika lama adalah persuasi dan penekanannya pada desain yang disengaja. Sedangkan untuk retorika baru adalah identifikasi dan mungkin mencakup sebagian faktor tidak sadar dalam daya tariknya. Tujuan Burke dalam hal ini bukan untuk menggantikan konseptualisasi Aristoteles, tetapi untuk melengkapi pendekatan tradisional. Identifikasi dan substansi. Burke mengatakan bahwa semua hal memiliki substansi yang didefinisikan sebagai sifat umum dari sesuatu. Substansi dapat digambarkan dalam diri seseorang dengan mencantumkan karakteristik demografis serta informasi latar belakang dan fakta tentang situasi sekarang, seperti bakat dan pekerjaan. Burke berpendapat bahwa ketika ada tumpang tindih antara dua orang dalam hal substansi mereka memiliki identifikasi. Semakin banyak tumpang tindih yang ada, semakin besar identifikasinya. Begitupun sebaliknya. Bagaimanapun, terdapat juga kasus bahwa dua orang tidak pernah bisa sepenuhnya tumpang tindih satu sama lain, dan Burke menyadarinya. Ia mencatat bahwa ambiguitas substansi mendikte bahwa identifikasi selalu bertumpu pada kesatuan dan perpecahan. Burke menunjukkan bahwa retorika diperlukan untuk menjembatani perpecahan dan membangun persatuan. Dari kasus pada jurnal yang diusung, kita dapat memahami substansi Jokowi, Ahok, dan Anies Prabowo yang merupakan calon presiden Indonesia bagi Jokowi dan Prabowo dan calon gubernur Jakarta bagi Ahok dan Anies. Yang keempatnya saling berkaitan dan membentuk dua kubu yang berbeda. Kita dapat melihat fakta bahwa keempat tokoh tersebut sama-sama petinggi atau pejabat di Indonesia. Karena Jokowi, Ahok, dan Anies Prabowo sering muncul di media dan pemilih yaitu masyarakat menentukan pilihannya berdasarkan faktor demografis seperti usia, status sosial, ekonomi, latar belakang pendidikan, dan identifikasi partai. Kedua kubu memiliki posisi ideologis yang tumpang tindih pada politik liberalisme sehingga mereka memiliki identifikasi. Selanjutnya, proses rasa bersalah dan penebusan. Masalah identifikasi dan substansi berkaitan dengan siklus rasa bersalah atau penebusan karena rasa bersalah bisa diredakan sebagai akibat dari identifikasi dan perpecahan. Rasa bersalah adalah motif utama untuk semua aktivitas simbolik. Inti dari teori Burke adalah gagasan bahwa rasa bersalah adalah intrinsik bagi kondisi manusia. Karena kita terus-menerus terlibat dalam upaya untuk membersihkan diri dari ketidaknyamanan rasa bersalah dengan cara menebus rasa bersalah itu. Proses rasa bersalah ini dan upaya untuk menguranginya menemukan ekspresinya dalam siklus Burke dengan pola yang dapat diprediksi. Pertama, tatanan atau hierarki. Burke menunjukkan bahwa masyarakat ada dalam bentuk tatanan atau hierarki yang diciptakan melalui kemampuan diri untuk menggunakan bahasa. Dengan bahasa memungkinkan kita membuat kategori-kategori yang membentuk hierarki sosial, seperti yang kaya dan yang miskin. Seringkali kita merasa bersalah sebagai akibat dari posisi kita dalam hierarki tersebut. Kedua, hal negatif. Hal negatif ikut bermain ketika orang melihat tempat mereka dalam tatanan sosial dan berusaha menolaknya. Burke mendefinisikan manusia dengan pendekatan negatif bahwa manusia adalah penemu negatif yang menggunakan simbol, dipisahkan dari kondisi alaminya oleh instrumen buatannya sendiri yang didorong oleh semangat hierarki dan busuk dengan kesempurnaan.
Maksudnya adalah karena simbol-simbol memungkinkan kita membayangkan kesempurnaan, kita selalu merasa bersalah atas perbedaan antara keadaan nyata dan kesempurnaan yang dapat kita bayangkan. Yang ketiga, korban. Citra korban adalah upaya untuk membersihkan diri dari rasa bersalah yang dirasakan sebagai bagian dari kondisi manusia. Terdapat dua tipe korban. Pertama, Burke menyebut jenis korban yang kita berikan kepada diri kita sendiri sebagai penghinaan. Ketika kita meminta maaf atas kesalahan dan menyalahkan diri kita sendiri, kita terlibat dalam penyiksaan diri. Ada juga istilah pengkambing hitaman, yaitu ketika seseorang melakukan kesalahan tapi ia tidak mengakuinya dan menyalahkan pihak lain. Yang keempat adalah penebusan. Langkah terakhir dalam proses ini adalah penebusan, yang melibatkan sebuah penolakan terhadap yang kotor dan kembali ke tatanan baru setelah rasa bersalah dibersihkan untuk sementara. Kunci dalam fase penebusan adalah kenyataan bahwa rasa bersalah hanya dihilangkan sementara melalui penebus atau metode lainnya. Ketika tatanan atau hierarki dibangun kembali, rasa bersalah kembali mengganggu kondisi manusia. Selanjutnya, De Pentado. Selain merancang teori dramatisme, Burke juga menciptakan metode untuk menerapkan teorinya menuju pemahaman tentang aktivitas simbolik. Metodenya itu disebut The Pentat karena terdiri dari 5 poin. Pentat dapat menentukan alasan seorang pembicara memilih strategi retoris tertentu untuk mengidentifikasi audiens. Contohnya, selama pemilihan presiden tahun 2019, Pak Prabowo membawa sentimen ideologis tentang masalah ekonomi ke ketinggian baru melalui kritik terus-menerusnya terhadap kebijakan ekonomi neoliberal Pak Jokowi dan janjinya untuk membuat Indonesia hebat kembali dengan kemandirian dan ide-ide substitusi impor demi pribumi. Kampanye populis ini pada gilirannya semakin bergema di kalangan pemilih, dan mereka yang bergema dengan pesannya mulai menyelaraskan diri dengan Pak Prabowo. Lalu, pada dimensi ekonomi, ideologi yang mendasari nasionalisme ekonomi serta populisme ekonomi yang diusung Pak Prabowo dalam kampanyenya membantu pemilih untuk memilah posisi berdasarkan isu. Akhirnya, pada dimensi sosial keagamaan, mereka yang memilih Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo Subianto pada Pilkada 2017 dan pada pemilu 2019 mendukung peran Islam dan ulama yang lebih besar dalam politik. Sementara itu, pihak yang berpihak pada Pak Ahok dan Pak Jokowi dalam dua pemilu itu lebih memilih memisahkan agama dari politik. Pada dimensi ekonomi, mereka yang bersekutu dengan Pak Anies dan Pak Prabowo mengusung kebijakan proteksionisme dan redistributif. Sedangkan yang bersekutu dengan Pak Ahok dan Pak Jokowi mendukung kebijakan perdagangan bebas dan berorientasi pertumbuhan. Kembali lagi pada The Pentat. Setelah hampir 20 tahun, Burke menambahkan poin ke-6 sehingga dari pentat ke heksat. Poin-poin tersebut dapat dikaitkan dengan kasus yang diambil. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tindakan. Tindakan adalah apa yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus ini, Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Anies, Pak Prabowo melakukan suatu tindakan sebagai upaya dalam kampanyenya untuk mencapai tujuan politik mereka. Yang kedua, adegan. Adegan adalah konteks yang melingkupi tindakan. Yang ketiga, agen.
Agen adalah orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan. Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies, dan Pak Prabowo dipahami sebagai agen dalam kasus ini. Yang keempat, agensi. Agensi mengacu pada cara yang digunakan oleh agen untuk menyelesaikan tindakan. Kemungkinan bentuk agensi termasuk strategi pesan, bercerita, permintaan maaf, pembuatan pidato, dan sebagainya. Penyampaian pidato oleh masing-masing calon pemimpin, strategi yang digunakan oleh mereka dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu dapat juga digambarkan pada partai-partai politik yang menaungi kedua kandidat pemilihan yang membuat strategi dengan berbagai pernyataan dalam pidato yang dapat menguatkan kandidat calon pemimpin mereka masing-masing. Yang kelima, tujuan. Mengacu pada tujuan yang ada di dalam pikiran agen untuk bertindak, yaitu mengapa tindakan itu dilakukan. Yang keenam, sikap. Sikap mengacu pada cara di mana seorang agen atau aktor memposisikan dirinya atau dirinya relatif terhadap orang lain. Selanjutnya, integrasi, kritik, dan penutup. Kenneth Burke telah memberikan kontribusi yang luas dalam bidang komunikasi dengan teorinya dramatisme. Karya Burke dipuji secara luas dan sering dikutip. Terdapat 4 kriteria yang menjadi relevan saat menganalisis dramatisme, yaitu: pertama, ruang lingkup atau cakupan. Dramatisme dikritik karena cakupannya yang terlalu luas. Tujuan Burke tidak kurang dari menjelaskan keseluruhan pengalaman manusia dengan interaksi simbolik. Ini adalah tujuan yang sangat luas dan ambisius. Dan beberapa kritikus percaya bahwa membuat teori yang terlalu luas untuk menjadi bermakna. Dramatisme mencakup semua interaksi simbolik manusia. Beberapa kritikus menyarankan bahwa ketika sebuah teori mencoba mencapai tujuan yang begitu tinggi, teori itu akan menjadi terlalu rumit dan tumpul. Kedua, kekikiran. Beberapa kritikus mengeluh bahwa teori Burke terlalu tidak jelas dan tumpul untuk digunakan. Dramatisme dipandang oleh beberapa orang sebagai teori yang terlalu kompleks dan membingungkan. Ketiga, utilitas. Beberapa peneliti mengamati bahwa dramatisme tidak memenuhi kriteria utilitas atau kegunaan. Singkatnya, kritikan peneliti seperti Condit tidak menyangkal kontribusi besar yang dibuat oleh teori Burke. Sebaliknya, dia hanya menyarankan beberapa ekstensi dan modifikasi untuk meningkatkan teori. Sebagian besar kritikus setuju bahwa dramatisme sangat berhasil. Catherine Fox menemukan dramatisme sebagai kerangka yang berguna untuk aplikasi komunikasi profesional, khususnya penulisan teknis dalam organisasi Perspektif transportasi. tulisan. Ideologi bersifat tangguh dan bisa dihidupkan kembali oleh narasi populis. Sejarah panjang kontestasi ideologis tentang masalah ekonomi dalam politik Indonesia seharusnya membuat kita sadar akan hal ini. Ideologi dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih siapa menjadi pemilih seorang pemimpin atau menjadi bagian dari kelompok politik. Pandangan saya terhadap isu ini adalah dimensi usia mempengaruhi ideologi. Semakin tua pemilih, semakin liberal mereka melihat hubungan antara negara dan individu. Peran Islam dalam politik Indonesia dan strategi ekonomi yang tepat untuk bangsa. Usia adalah dimensi terkuat untuk kecenderungan ideologis. Sedangkan dimensi jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan
tidak memberikan kontribusi pemikiran yang cukup kuat dibandingkan dengan dimensi usia. Bab 3 penutup. Menolak hegemoni Amerika, analisis perbandingan dari penerimaan fiksi domestik dan AS. Ada kesadaran yang berkembang di antara para ilmuwan komunikasi dari sudut pandang yang berbeda, bahwa studi aliran televisi internasional dan tesis imperialisme budaya harus dilengkapi dengan lebih banyak analisis konsumsi. Selanjutnya, penguraian polisemik fiksi AS. Argumen kuat dapat ditemukan untuk mempertanyakan dan mengkonseptualisasikan hubungan yang telah dibuat antara karakter polisemi atau potensial fiksi AS dan decoding divergent konkretnya. Studi kasus dengan jelas menunjukkan bahwa drama Flemish domestik tertutup memprovokasi dalam konteks ini diskusi yang sangat terbuka. Banyak 86 teori dan penelitian komunikasi interpretasi pada beberapa isu dan kompleks decoding oposisi. Sedangkan drama AS terbuka polisemik sebagian besar diterjemahkan dengan cara yang cukup linier, tertutup, dan membentuk konsensus. Juga harus diingat bahwa hubungan sosiokultural antara komunitas pembaca dan sebuah teks sangat penting dalam penataan kekuatan politik. Kekuatan politik teks hanyalah salah satu faktor potensial dalam permainan ini. Seperti narasi kampanye yang terutama disebarkan oleh tim Pak Prabowo membantu memperluas pandangan ideologis dari Islam politik ke isu-isu lain juga. Dengan demikian, pemilih dapat memposisikan diri mereka pada beberapa masalah dengan cukup mudah. Secara konvensional, evaluasi polarisasi politik dimulai dengan mengukur sikap politik atau ideologi pemilih, partai, atau elit terhadap beberapa isu kebijakan umum. Posisi pada isu-isu kebijakan kemudian dikumpulkan ke dalam faktor-faktor laten mereka dibandingkan berdasarkan pengidentifikasi kelompok atau partai. Kesimpulannya, polarisasi umumnya mengacu pada suatu masyarakat yang mengalami keterbelahan dalam menyikapi isu-isu politik. Dengan kata lain, polarisasi merupakan suatu perbedaan dalam menyikapi berbagai isu fundamental. Untuk memilih suatu pemimpin dalam dunia politik, diperlukan pemahaman akan gagasan-gagasan serta ilmu yang mendasari dunia politik. Kita dapat mengamati setiap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh calon pemimpin dengan mempelajari retorika, dramatisme, narasi, dan sebagainya. Dengan demikian, kita dapat meminimalisir adanya polarisasi yang bisa memecah belah bangsa. Bagian saran. Pada bagian saran ini, ideologi merupakan seperangkat keyakinan tentang pemahaman seseorang akan sesuatu. Keyakinan dan kesesuaian ini mempererat adanya keyakinan. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami perilaku audiens, mencari sesuatu karakter ketangguhan seperti contoh kasus pemilihan pemilu pilkada yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo. Ketangguhan dalam hal ini memilih pemilihan umum berpotensi terjadinya keseimbangan. Harapan dari penulisan paper ini yang berjudul efek sosial komunikasi yang timbul akibat pemanfaatan filsafat dapat memberikan pemahaman pada audiens dari segi retorika, dramatisme, narasi, dan lain sebagainya.